kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam. Puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi ini juga kita diberikan kesempatan untuk kita boleh berada di rumah Tuhan bersama, memuji bersama nama Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita dan kita naikkan satu pujian bagi Tuhan. Pujian dan syukur kita bawa pada Tuhan. Sungguh
hadir di tengah-tengah Amin. kami ya Bapa. Amin. Kami percaya kuasa Roh Kudus Yes. berdaulat atas Amin. kita. Amin. Amin. Kami yakin dan percaya bila Engkau yang hadir bertata atas kami di atas Yes. ujian kami ya Bapa. Sehingga pada pagi hari kami bersorak untuk Amin. memuliakan nama. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami akan mulai pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus. Selamat datang juga buat Pak kita yang bersama kita pada pagi hari ini. Selamat datang Pak. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita dengan kita naikkan satu pujian bagi Tuhan. Oh Tuhan pencipta langit bumi. Tuhan
Puji Tuhan, mungkin pada pagi yang indah ini juga ada Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan. Kami persilakan, kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan. Yesus pokok dan Kita akan naikkan satu pujian lagi, mungkin masih digerakkan hati untuk bersaksi, kami berikan waktu. Kita akan naikkan satu pujian lagi, hati yang gembira adalah obat.
saudara berdiri. Kita akan sambut firman Tuhan dan kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Namun selalu disebutkan di dalam doa. Aku
Terima kasih, silakan duduk. Waktu kami silakan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Shalom semuanya. Ya, bersyukur bisa berada di pagi ini. Terima kasih sekali kepada Bapak kita dan Ibu Selamat yang sudah mengizinkan saya di tempat ini ya. Tampaknya saudara asing bagi saya juga asing bagi saudara. Ya, nama saya Gus Vito. Saya dari Kota Malang. Jadi saya ini seorang dokter, jadi seorang hamba Tuhan. Kalau dahulu saya seorang dokter yang nyambi hamba Tuhan. Artinya saya masih praktek melihat hamba Tuhan sekedar nyambi. Tapi dan kemudian hari Tuhan balik, sekarang seorang hamba Tuhan yang nyambi dokter ya. Artinya kemanapun juga Tuhan perintahkan siap komandan. Karena kita punya komandan yang hebat, Yesus Kristus adanya yang dahsyat bagi kita. Jadi saya dikenal dengan pelayanan sebagai pastor Putu Loncat. Karena hari ini bisa di Boyolali, Tulungagung, minggu depan saya bisa di Solo, minggu depan bisa di Surabaya, minggu berikutnya bisa di Manado, minggu depan bisa di Bandung. Nah seperti itulah saya. Dan bersyukur saya dikenal dengan hamba Tuhan dan Bapak saudara yang kita cintai di tempat ini. Dan saya tidak pernah memandang jumlah jemaat. Satu kali saya sedang ke satu tempat, jemaatnya hanya 8 orang. Itu tempatnya yang jauh sekali. Teman saya sampai tanya, Gus Vito, kenapa ado-ado kok belani? Hanya 8 orang, kawat 80, kalpat 800. Jadi saya ini pernah khotbah di paling sedikit 8 orang, paling banyak ratusan. Bagi saya tidak masalah. Kenapa? Yesus yang kita sembah bisa khotbah di hadapan 5.000 orang lebih. Ketika 5 roti 2 ikan dibagikan, tetapi juga bisa berkhotbah pada 1 orang saja, perempuan Samaria, betul ya? Nah, jadi tidak ada masalah karena 1 jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Haleluya. Kita akan lihat di dalam Filipi 4 ayat keempat, sudah terbagikan di sini. Kita baca sama-sama ya. Ini surat dari Rasul Paulus yang saya percaya juga menjadi satu berkat bagi kita. Ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Kita baca sama-sama. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Katakan amin. Haleluya. Ada banyak pujian di dalam Kristenan yang temanya bersukacita. Hampir-hampir saya tidak pernah tahu dan tidak pernah lihat dalam satu gereja yang saya datangi tidak ada pujian yang temanya sukacita. Contohnya tadi, hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti ini. Semua pujian yang ibadah selalu ada tema sukacita. Kenapa sih? Karena sukacita kita terletak pada Yesus, bukan terletak pada berkat Tuhan, bukan terletak pada apapun yang kita terima, ini terletak pada pribadi Yesus saja. Ini sukacita kita. Hari ini hari yang tetap dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Nah, kalau kita setiap saat menyanyikan pujian itu, betul-betul hati kita itu senang bersukacita, bergembira. Kejauhan ya. Oke, next saja ya Bapak Desi. Temanya hari ini adalah seperti ini. Ya, ojo sedih maneh. Saya katakan maneh kenapa? Karena kita pernah bersedih. Betul ya, kita pernah bersedih. Ojo sedih maneh ya. Katakan sebelah kiri kan. Ojo sedih maneh. Ojo sedih maneh. Gembira, seneng. Yang hari ini bersedih, gembira. Hati yang gembira itu akan mengajar. Next, mengapa sih kita tidak bisa bersukacita selalu? Kadang ada musimnya, musim diberkati semua, musim ada masalah sedih. Jawabannya itu next.
Karena ada masalah, beban persoalan yang kita hadapi yang membuat kita itu sedih. Dan saya ingin mengingatkan pada setiap kita, Bapak Ibu, masalah tidak pernah lepas dari orang hidup. Dari generasi umur ke umur ada masalah. Anak-anak yang sekolah punya masalah ketika mereka ujian. Ya apa caranya lulus dengan nilai bagus? Setelah lulus, ya apa caranya dapat kerja? Lamar kerja kemana-mana. Setelah kerja, ya apa caranya cari uang untuk berumah tangga? Masalah. Setelah berumah tangga, bagaimana caranya membesarkan anak-anak? Perlu biaya, mikir lagi. Setelah berumah tangga sekian lama, anak-anak sudah punya anak-anak dan kita punya cucu, masalah ada lagi, nggak pernah berhenti. Ya apa caranya hari tua menikmati hidup dengan baik, kan begitu? Tidak ada masalah. Tuhan katakan, ojo kuatir akan apapun yang kau makan dan kau minum. Masalah sehari cukuplah untuk sehari. Artinya hidup kita ini dipegang oleh Tuhan. Nanti kita akan lihat. Jadi bagaimana caranya agar kita tetap bersuka cita di tengah kesulitan hidup? Ya apa caranya kita beri masalah itu tetap senang. Nah, kita akan lihat nanti supaya kita ingat Bapak Ibu. Ya apa sih caranya? Tetap senang, tetap bergembira meskipun punya beban persoalan, meskipun punya kesulitan kehidupan. Saya percaya setiap kita punya masalah. Mungkin sakit gak sembuh-sembuh, mungkin punya cari maaf ya, hutang gak lunas-lunas, anak-anak gede, apa bahasa gede, orang bilang anak-anak itu muakal dagang gitu ya istilahnya. Mertua, mantu gak akur, ada masalah pembagian warisan, waduh bukannya mas. Nomor satu, kita harus ingat caranya supaya kita tahu. Kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus yang sudah mencurahkan darahnya kita itu pegang kendali atas hidup kita. Pegang kendali artinya apa? Dia memegang seluruh hidup kita. Bukankah ketika kita menjadi orang percaya kita mengatakan apa? Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Kalau kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya, gak separuh ya, sepenuhnya kepada Tuhan, maka yang pegang kendali adalah Yesus. Kalau dia pegang kendali atas hidup kita, ngapain kita sedih, ngapain kita susah, punya masalah, yang pegang kendali masalahmu Tuhan Yesus. Punya persoalan, yang pegang hidup kita adalah Tuhan Yesus. Dia mengizinkan persoalan terjadi, dia juga yang memberikan jalan keluar bagi kita. Ojo sedih mana? Kan begitu. Kita ini sudah dibeli oleh darah Tuhan, dibeli dengan harga yang mahal, bukan emas dan perak, tetapi oleh darah Yesus. Kalau kita sudah dibeli oleh Yesus, maka hidup kita ini milik Kristus. Katakan amin. Amin. Kalau hidup kita milik Kristus, berarti yang ambil alih semua persoalan kita Tuhan Yesus. Ojo sedih. Ketika saya membeli sepeda motor, sebelumnya sepeda motor itu milik dealer. Saya beli sepeda motor itu dan sepeda motor akhirnya jadi milik saya. Maka apapun yang terjadi atas sepeda motor itu saya yang menanggungnya. Betul ya? Gak mungkin saya cari orang lain yang menanggungnya. Kalau saya suruh orang lain, saya bayar. Karena saya beli. Jadi kalau kita ini sudah dibeli dengan darah yang mahal oleh Yesus Kristus, maka apapun yang kita alami, Tuhan yang beracara, Tuhan yang campur tangan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja,
berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Itulah Tuhan kita. Sekali Yesus, tapi Yesus jangan pernah tinggalkan iman kita. Kan ada banyak orang yang saya mau Allah, ya silakan. Tapi hidup kita sekarang sudah dipegang oleh Tuhan, jangan pernah tinggalkan iman kita. Sampai akhir kita tetap setia sama Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Amin. Nanti jadi Tuhan, kedatangan Tuhan itu kedua kalinya kita nantikan, Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita harus ingat bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Kita kembali ke tadi next. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Saya sengaja memberi lingkaran merah pada dalam Tuhan. Ini yang kadang-kadang orang lupa. Dia hanya mengatakan bersukacitalah, bersukacitalah. Kalau tidak dalam Tuhan nggak bisa. Harus ada dalam Tuhan. Tidak tuliskan di dalam berkat Tuhan. Jadi kita alami gaji naik, berkat melimpah, kita bersukacita, kemudian ketika sakit sedih, tidak seperti itu. Artinya di dalam Tuhan bukan cuma berkatnya, tapi kita bersukacita di dalam semua rancangan Tuhan. Tuhan punya rencana yang hebat atas diri kita, karena kita berharga di mata Tuhan. Kita indah di mata Tuhan. Dia punya rancangan yang luar biasa atas hidup kita hari lepas hari. Rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, rancangan yang mendatangkan sukacita, rancangan mendatangkan kebaikan, bukan rancangan kecelakaan. Itu Tuhan kita. Jadi kalau bersukacita senantiasa dalam Tuhan bukan sekedar berkat Tuhan, tapi bersukacitalah dalam setiap rancangan Tuhan. Jadi yang kedua, next, kenali rancangan Tuhan seutuh-utuhnya. Tak ulangi ya. Kenali tepangono rancangan pun Gusti Yesus seutuhnya, bukan separuh, seutuhnya. Ada ilustrasi next. Kalau saya tanya kalian jenengan sedaya menika gambar napa? Nggih, anak-anak monggo. Wis, menika gambar napa? Gambar apa ini, foto apa? Saya percaya tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena saya nggak boleh tahu, kan betul ya? Karena saya menggambarkan dan saya tidak tahu, pada semuanya nggak tahu. Paling kira-kira itu. Yang pasti gambar itu jelek, kabut, buruk, elek. Wes apa meneh? Wes elek, kabut, buruk, nggak ada artinya. Wes ya ini gambar. Kalau di sini lebih jelas, mungkin karena layarnya gede, lebih nggak jelas lagi. Ketika kita mengambil sepotong gambar saja, gambarnya seperti ini, Bapak Ibu, elek, tak ngerti. Tapi kalau kita ambil seluruhnya, next. Nah, tahu, ngerti ya, ngerti. Saya tak buka belah ya. Kalau sudah dibuka belah ya tahu. Mungkin ada sebagian yang nggak suka sate, tapi kalau dari pendapat umum rata-rata orang 80% suka sate ya, walaupun nggak kambing mungkin ayam itu sate apa. Yang pasti ini gambaran makanan, yang gambar kutip enak. Padahal kalau dipotong tadi, gak jelas, buruk, elek. Tapi setelah dilihat seluruhnya, saya ingatkan kepada setiap kita kalau mengalami masa hidup yang sulit hari-hari ini, kesesakan, persoalan, itu gambaran sepotong saja Bapak Ibu. Seperti gambaran sate yang dipotong elek. Waduh, aku sakit berat, aku difitnah orang, aku gak salah tau, aku benci terus. Saudaraku kandung aja benci aku. Mungkin kita ngambil sepotong saja. Kalau sepotong saja, kita akan melihat gambar itu jelek atas hidup kita. Tapi saya ingin katakan kembali tadi, kenali rancangan Tuhan seutuhnya seperti ini.
Yusuf, anaknya Yakub, dia melihat sepotong hidupnya, dia akan melongsong, sedih, stres. Dia potong hidupnya, dimasukkan di sumur. Memang sumurnya kering, tapi siapa sih belum dimasukkan sumur? Sudah dimasukkan ke dalam sumur, dijual dia ke orang Mesir. Sudah dijual, dijadikan budak lagi. Sudah dijadikan budak, difitnah lagi oleh istri Potifar. Hidupnya sengsara, hidupnya penuh persoalan, tidak ada kegembiraan di dalam kehidupan Yusuf. Kalau dia hanya mengambil sepotong saja, elek, buruk, kabur, gak jelas, itu hidupnya ketika dia ambil sepotong. Tapi hari ini orang Kristen, orang percaya, orang Yahudi pun, kalau melihat keseluruhan hidupnya seperti ini, dia jadi raja di Mesir, raja muda di Mesir. Ini hidupnya Yusuf. Jadi kalau melihat masalahmu, jangan lihat sepotong, selesaikan sampai tuntas. Karena Tuhan yang hebat merencanakan yang baik. Jadi ada gambar lagi, lanjut. Nah ini gambar apa? Pasti juga nggak tahu, tapi bisa menebak ya. Pasti gambar api, betul next. Gambar api banget. Ya lukisan. Ya tadi itu akari pohon, nggak kok buruk. Jadi kita tahu rancangan Tuhan itu selalu indah. Ojo sedih mana ya, ojo sedih mana. Kita hanya melewati sepotong hidup kita ini. Lihat secara keseluruhan. Lihat secara keseluruhan rancangan Tuhan yang sangat indah. Dia sudah menebus kita dengan darahnya. Gak mungkin lah dia bacakan yang buruk. Kita sudah diselamatkan dari maut kepada hidup kekal. Dia sediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Oh, aku percaya Yesus, tapi kenapa hidup ini penuh sengsara, Pak? Sedih, Pak. Difitnah loh, gak salah. Itu hanya sepotong saja. Selesaikan sampai akhir. Dan kita akan tahu. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan. Haleluya. Ini yang kita tunggu. Tapi kapan, Pak? Akhir hidup kesengsaraannya. Nggak usah tanya, pasti baik adanya. Yusuf pun juga nggak tahu kapan selesai masalahnya, tapi pasti selesai. Masalah kita selalu ada expired, kedaluarsa. Punya masalah pasti selesai suatu saat, nggak tahu kapan. Yang penting bersama Tuhan, jalan hidup bersama Tuhan. Yang ketiga, tidak ada cara lain supaya kita tetap bersuka cita di masa kesulitan. Apa? Kula alun pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Ini loh, kita percaya supaya kita ini senang ke Tuhan. Jadi bukan sekedar diajak nyanyi hati yang gembira, menyanyi senang, tapi setelah pulang sedih lagi. Ojo sedih mana. 3 hal. Yesus pegang kendali atas hidup kita, kenali rancangan Tuhan seutuhnya, dan tetaplah percaya. 3 hal itu saja. Kita sudah menjadi orang Kristen yang mesen lan guyu, iku putrane Gusti terus dalam suka duka bukan tetap tersenyum kan itu. Diolok dihina bukan tetap tersenyum. Jadi punya Yesus tersenyum terus, senang terus. Saya punya tempat ini bukan karena saya nggak punya masalah, Bapak Ibu. Tapi saya bisa tetap, bisa senyum. Kenapa? Karena saya sudah ngalami apa yang saya sampaikan itu kena ke diri saya sendiri. Saya bagikan pada jemaat. Saya seorang dokter, istri saya seorang lulusan dari ekonomi. 3 tahun yang lalu, tidak ada penyebab, tidak ada angin, tidak ada badai. Tahu-tahu istri saya lumpuh, tidak bisa ngomong hingga hari ini belum sembuh. Makanya kemana-mana
sama dengan istri saya pelayanan kemana bersama berdua. Tetapi ketika Tuhan izinkan itu terjadi, saya kemana sendiri. Kalau saya bersama, ya bersama seksual. Kenapa? Ini hadiah istri saya sebelum dia sakit. Dia tahu saya suka musik, dia berikan trompet, saksofon segala macam yang lain sudah ada. Ini yang menemani saya. Ketika pertama kali sakit, saya sudah langsung periksa banyak sekali pemeriksaan. Saya sudah konsul beberapa teman-teman dokter di Surabaya, di Bogor, dimanapun. Mereka selalu tanya, "Wes pitok bojomu ini kena diabetes apa?" Enggak, bilang enggak ada. Darah tinggi enggak ada, kolesterol enggak ada, asam lambung enggak ada. Bersih. Tidak ada faktor yang menyebabkan dia sakit, lumpuh, enggak bisa ngomong, enggak bisa komunikasi, hanya matanya yang bisa respon. Waktu itu saya sedih banget. Makanya saya katakan tema ini ojo sedih banget. Karena saya mengalami Bapak Ibu, dulu saya sedih, stres. Tuhan, kenapa kok izinkan terjadi? Ketika saya pelayanan kemana-mana dengan istri saya, di saat Tuhan izinkan terjadi seperti itu. Beberapa orang sakit stroke, lumpuh, saya obati rutin. Kan satu dua orang, banyak orang. Kemudian dia datang kembali, "Pak dokter, terima kasih Pak. Saya sudah sembuh, saya bisa jalan Pak, saya bisa komunikasi." Satunya lagi juga demikian. Dia ngomong, "Terima kasih Pak, saya sudah mulai jalan. Dulu nggak bisa angkat kaki, nggak bisa angkat tangan, sekarang sudah bisa jalan." "Terima kasih Pak." Saya nangis seperti itu dalam hati saya. Saya tanya kepada Tuhan, Engkau sembuhkan pasien-pasien, Engkau sembuhkan orang lain. Kapan kiriman kunjung dulu Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Dulu. Sekarang saya ngomong, ojo sedih mati. Kenapa 3 hari? Karena saya tahu Yesus bakal pindah di atas hidup dulu. Yang kedua, saya sudah mengenal Tuhan itu utuhnya. Yang ketiga, saya tidak akan kehilangan kepercayaan saya kepada Tuhan. Jadi saudara tahu ya, kalau saya bisa senyum betul tulus. Kenapa? Sukacita saya hanya pada Yesus, bukan pada yang lain. Kalau Tuhan sembuh, istri saya tidak sembuh hingga akhir, saya tetap punya Yesus, saya tidak pernah kehilangan Yesus. Ini yang membuat saya bersyukur hari ini, bersukacita hingga hari ini, semangat menyala-nyala. Tapi ada orang ngomong seperti ini, hamba Tuhan di Mojokerto. Puspito ini pelayanan banyak kota, banyak daerah, pelarian nggak boleh ditinggal loh. Ada lagi yang mau menikah, ya enggak lah sama gitu. Kenapa? Buktinya dulu ketika saya masih saya baca kenapa dengan istri, kan begini. Demikian. Mana ada istri pelayanan ke satu tempat dan istri berjuang. Seandainya dulu pelayanan istri, dia setelah istri saya sakit, saya nggak pelayanan, beda lagi pasti. Oh ini stres ini, ngambek ini loh, salah lagi ya. Jadi cerdas saya dapat main musik kembali ke Elsinas. Yang pasti Bapak Ibu, ojo sedih mana ya, ojo sedih mana. Saya ngambil beban berat, tetapi saya punya Yesus. Bapak Ibu punya beban berat, punya Yesus. Itu kekuatan kita, itu sukacita kita. Ojo tinggalkan Gusti Yesus. Sekalipun tetap percaya, ojo sedih mana. Haleluya, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib. Kita akan melewati semua persoalan bersama Tuhan. Karena ada kedaluarsa ini, setiap masalah ada kedaluarsa. Bersamamu Bapa. Tentukan hatiku
hari ini kami memiliki iman di dalam Tuhan. Engkau yang pegang kendali seutuhnya atas kami. Dan Engkau punya rancangan yang indah jika kami lihat rancangan itu secara utuh, bukan secara potongan. Dan ajar dari kami tetap percaya sampai hidup kami berakhir, sampai kami menutup mata, kami tetap percaya akan Engkau. Berapa lama menjamah setiap pribadi saat ini menerima salah Bapa. Kami tahu, kami tidak sedih lagi, kami tidak khawatir lagi, kami tidak susah lagi, karena kami memiliki Engkau Yesus yang hidup, yang pegang hari esok kami. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat yang hadir, hamba-Hamba yang melayani, worship leader, singers, para pemain musik, tamborin, multimedia, soundman, semua di dalam pelayanan tempat ini. Tuhan pakai mereka, berkati mereka. Urapan ada pada diri hamba-Hamba ini, sehingga mereka dengan semangat yang menyala-nyala, roh yang menyala-nyala, tetap dari Engkau sampai akhir. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu gembala kami kasihi, yang kami cintai, Pak Pendeta Timotius Selamat Mulyadi beserta istri, anak dan menantu cucu. Berkat-Mu melimpah atas hamba-Mu, penyertaan-Mu sempurna, urapan baru senantiasa ada dari hamba-Mu, hikmat berlimpah-limpah atas hamba-Mu sekeluarga. Tidak membarakan kami semuanya, sehingga ketika nama Yesus ditinggal di tempat ini, kami percaya Kau akan menarik banyak orang datang pada Tuhan, dan gereja ini menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat sekitar. Gereja ini berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan, dan nama Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Segala hormat, segala pujian, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Masihi, kekuatan untuk harapan kekal, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Matur Nuwun Bapak atau Pastor Yustito. Sudah pastor ya? Kalau beliau ini dari YHS, jadi panggilannya itu pastor. Nah kebetulan kok kenal juga dengan Pastor Guntur yang melayani di Lawang. Dan Pastor Guntur itu teman seangkatan juga dengan kami, saya dan istri di Cianjur. Ya Tuhan, saudara lihat di sini bahwa di mata Tuhan dunia itu kecil sekali, sempit. Andai kata saudara lihat gelombang yang besar pun, mungkin kalau buat Tuhan itu seperti air yang di tetesan itu. Itu kalau kita zoom kan bergolak. Tapi ya seperti itulah Tuhan melihat masalah kita. Jadi bersyukurlah pada pagi hari ini diingatkan kembali bahwa Tuhan itu lebih besar dari semua masalah kita. Jangan takut lagi, jangan cemas lagi, jangan susah lagi. Saudara, kita boleh sakit, pastor ini pas sakit, dan banyak juga yang sakit. Tetapi kita percaya bahwa itu semua kecil di mata Tuhan. Jadi kembali kita berharap kepada Tuhan. Seringkali ketika kita ada dalam gejolak itu, kayaknya kita nggak bisa lepas. Ingat saudara, dunia itu kecil sekali di mata Tuhan. Tinggallah bersama dengan Tuhan sehingga kita semua mempunyai pandangan yang sama. Dunia itu kecil, ya masalah itu kecil. Terima kasih Pastor. Tuhan berkati pelayanannya, pekerjaannya, tugasnya, kemanapun Pastor berada, Tuhan selalu menyertai. Kita akan berdoa buat yang berulang tahun, Bapak Suyatno berulang tahun, sebenarnya Pak Bambang Sunaryanto juga berulang tahun pernikahan, Stewart juga berulang tahun. Kita akan undang Pak Yatno dan Stewart untuk maju ke depan. Sekaligus kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita bersyukur kita tidak diajari untuk melawan, kita tidak diajari untuk merusak. Walaupun negeri kita ini sangat menakutkan ya. Di Jakarta, di berbagai kota besar, Surabaya, ada pengerusakan. Anehnya mereka memprotes kejahatan orang, tapi mereka berlaku jahat itu kok tidak merasa. Aneh ya. Tapi terima kasih kepada Tuhan, kita kok tidak diajari seperti itu, tidak diajari membalas, ya,
Kita bersyukur punya Tuhan yang benar, Tuhan yang tepat, yang tidak mengajari kita untuk balas dendam, untuk meluapkan marah, sakit hati dengan cara-cara yang tidak baik. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sekalian berdiri semuanya. Kita nyanyikan pujian itu tadi bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua Kami orang yang berdosa disembuhkan oleh Tuhan. Kami orang yang berdosa dicari dan ditemukan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang sangat besar. Terima kasih Tuhan. Kami berbuat Bapak Bambang Sunaryanto dan juga Ibu Ardati Yuliati. Tuhan sertai pernikahan mereka, rumah tangga yang akan mereka jalani berikut. Beri kuat sehat, beri sukacita, beri damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Tolong segala pergumulan mereka dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kepada Stewart, Engkau memberkati ya Tuhan Yesus. Engkau berkati kekasih kami ini dengan berkat yang terbaik dari Tuhan. Masa depannya di tangan Tuhan, hidupnya dikendalikan oleh Tuhan. Sepenuh-penuhnya dia milik-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau lengkapi dia dengan segala hal untuk cakap menanggung segala sesuatu, mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Berkati Pak Yano,
sertai selalu ya Tuhan Yesus. Tambahkan imannya, percayanya, harapnya kepada Engkau, penyerahannya kepada Engkau. Hanya Engkau yang menjadi kekuatan kami, melindungi kami, memberikan umur yang panjang, sehat dan penuh sukacita dan setia kepada Tuhan seumur hidup kami. Puji Tuhan. Tuhan, tolong kami semua yang sakit. Tuhan, kami datang kepada Engkau, kami datang kepada bilur-Mu yang sudah Engkau relakan untuk terluka dan untuk menyembuhkan kami. Kami jaga tubuh-tubuh kami yang sakit, baik yang di tempat ini ataupun yang di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus, bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan segala penyakit kami. Kau angkat segala penyakit kami kuat, kami sehat, kami dapat melayani Engkau seumur hidup. Kami serahkan bangsa negara kami. Iya Tuhan. Tuhan berikan ketenteraman, keamanan. Selamatkan mereka yang berniat jahat. Ampuni dosa mereka. Angkat mereka menjadi orang yang percaya. Mereka yang menghujat Engkau, mereka yang mengutuk Engkau. Jadikan mereka alat-Mu ya Tuhan, untuk memenangkan banyak jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kendalikan negeri kami ya Tuhan Yesus. Orang yang beringas, orang yang semangat, Engkau gantikan dengan orang-orang yang mencintai Engkau ya Tuhan Yesus. Pulihkan yang terluka, sembuhkan beban luka-luka mereka ya Tuhan. Tidak ada benci, tidak ada dendam. Seluruh bangsa kami dikendalikan, diatur oleh Tuhan. Dari pimpinan pusat sampai ke daerah, sampai ke tempat-tempat yang terpencil, semua dalam penguasaan Tuhan. Berkati Bapak Puspito, sertai pelayanannya, keluarganya, istri yang sedang sakit. Kami juga rindu Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan. Kerinduan kami, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Kami tetap menerima yang terbaik dari Tuhan. Tuhan Yesus, kalau boleh beban kami diangkat, kalau boleh duri tubuh kami diangkat, tetapi biar kehendak Tuhan terjadi. Kami tetap bersuka cita, kami tetap percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar kami melewatinya dengan hati yang gembira bersama dengan Tuhan. Pulanglah, bawalah damai sejahtera dari Allah Bapa, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kita. Tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi beban dosa, tidak ada lagi yang mengikat kita. Kita bebas, kita merdeka untuk tersenyum, kita merdeka untuk tertawa, karena kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita ada di janji-janjinya Tuhan. Kehidupan kita semuanya dituntun, dipimpin, diterangi oleh Tuhan, dan juga kuasa kudus menyertai kita sekarang sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kami terima berkat Tuhan hari ini kekal selamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersama-sama selamat pantau juga Bapak Yakob dan Stewart. Sebab tidak ada nama lain yang boleh kita puji selain hanya nama Yesus. Yang sepakat katakan amin. Amin. Suara-suara bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Mari bersuka cita bersama. Segalanya Dia bagiku, Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Lagi bersama-sama kita nyanyikan. Dialah segalanya, Dia bagiku. Oh Dialah segalanya, segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah